Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada siang hari ini kita masih diberi kesehatan sehingga kita bisa berkumpul di ruangan yang berbahagia ini. Tak lupa salawat dan salam kita hadiahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, yang senantiasa kita selalu bersalawat mengharapkan syafaatnya di yaumil mahsyar. Terima kasih kepada Bapak dan Ibu Guru yang sudah memenuhi undangan kami dalam rangka pemaparan kegiatan diseminasi budaya positif PGP Angkatan ke-7 Kota Medan. Baiklah Bapak dan Ibu Guru sekalian, adapun acara yang dapat kita ikuti dari siang hari ini sampai sore nantinya, yaitu yang pertama pembukaan saya sendiri, yang kedua kata sambutan dari Bapak Kepala SMA YBK. Dalam hal ini nanti akan diwakili oleh Bapak Wakasek 1 Bidang Kurikulum. Selanjutnya pemaparan diseminasi budaya positif langsung oleh Bapak Yopi Prabudi SPD. Selanjutnya acara doa, kemudian penutup. Baiklah Bapak dan Ibu Guru sekalian, itulah acara yang dapat kita ikuti bersama. Marilah sama-sama kita membacakan basmalah. Selanjutnya kita masuki acara berikutnya, yaitu kata sambutan dari Bapak Kepala SMA YBK Medan. Dalam hal ini diwakili oleh Bapak Wakasek 1 Bidang Kurikulum, yaitu Bapak Henry Nasution SPD. Kepada Bapak dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Pertama sekali marilah kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang pada saat ini kita masih diberikan nikmat kesehatan, begitu juga dengan nikmat kesempatan, sehingga kita masih bisa sama-sama hadir di ruangan ini dalam rangka kegiatan diseminasi budaya positif dalam rangka program pendidikan guru penggerak Angkatan 7 Medan. Dalam hal ini anggotanya atau mungkin pesertanya adalah Bapak Yopi Prabudi yang satu-satunya dari SMA YBK Medan. Dan tidak lupa salawat dan salam kepada baginda Rasulullah SAW. Semoga dengan sering-seringnya kita berselawat, kita nanti bakalan mendapat semangat di dunia akhir. Amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati Ibu Sri Dr. Hajah Dr. Anda Sri Kurniati selaku Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan, kemudian Ibu Nopi dan Bu Dede selaku BK, dan Bapak Ibu yang hadir pada hari ini tenaga edukatif di SMA YBK Medan. Dan tidak lupa Bapak Yopi Prabudi SPD selaku guru penggerak Angkatan ke-7 dari SMA YBK Medan. Di sini perlu kami sampaikan yang pertama kepada Bapak Yopi Prabudi, selamat dan terus berjuang dan tetap semangat. Karena seperti yang sama-sama kita ketahui, bahwasanya menjadi guru penggerak ini bukan hal yang gampang, tetapi butuh usaha, butuh pengalaman, butuh pengetahuan. Dan di sini Pak Yopi dari bulan, kalau nggak salah bulan November sampai sekarang masih tetap mengikuti kegiatan dalam hal program pendidikan guru penggerak Angkatan ke-7. Dan tiba di hari ini
Bapak Yopi akan melaksanakan diseminasi budaya positif dan arahnya adalah kepada guru-guru di SMA IPK Medan. Semoga dengan pelaksanaan atau kegiatan diseminasi budaya positif ini, kita guru-guru SMA IPK Medan akan menjadi atau mungkin jadi calon-calon guru penggerak ke depan. Dan disinilah kita belajar, kita berbagi ilmu, khususnya dari Pak Yopi Prabudi. Dan perlu juga kita ketahui bahwasanya yang namanya pendidikan di Indonesia kedepannya berkembang dan terus berkembang. Artinya kita tidak luput dari belajar. Dan disinilah meskipun Pak Yopi kesehariannya bersama kita, tapi yang pasti dengan berbagi ilmu nanti kita bisa menambah wawasan dan pengetahuan. Dan sekali lagi terima kasih banyak kepada Pak Yopi karena memang sudah membuat harum nama SMA IPK Medan, karena memang beliau ini adalah guru penggerak angkatan ke-7. Dan semoga nanti Bapak Yopi Prabudi sukses dan tetap menyampaikan kepada kami ilmu-ilmu yang sudah beliau peroleh, agar nanti kedepannya kami bisa lebih belajar lebih baik lagi mungkin untuk bisa menjadi guru penggerak angkatan berikutnya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga apa yang kita laksanakan pada hari ini nantinya akan senantiasa mendapat ridho dan berkah dari Allah Subhanahu wa taala, dan acara ini berjalan dengan sukses. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Henry Nasution SPD selaku Wakasek 1 Bidang Kurikulum yang sudah mewakili Bapak Kepala SMA IPK memberikan kata sambutan di hadapan kita bersama pada acara diseminasi budaya positif PGP Angkatan ke-7 Kota Medan. Baiklah Bapak dan Ibu guru sekalian, kita masuki acara selanjutnya, yaitu pemaparan diseminasi budaya positif. Ini langsung disampaikan oleh Bapak Yopi Prabudi SPD selaku guru penggerak Angkatan ke-7 Kota Medan yang berasal dari SMA IPK Medan. Kepada Bapak Yopi Prabudi dipersilakan dengan hormat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada siang hari menuju sore ini kita masih bernikmat iman, nikmat Islam, nikmat ihsan, kesehatan, kesempatan serta keringanan untuk dapat hadir di tempat berbahagia ini, di aula ini, di semua IPK Medan dalam rangka pembahasan diseminasi budaya positif. Tak lupa salawat salam kita hadirkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, serta mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, yang mana saya minta harapkan syafaat Nabi wa kiamat nanti akhir zaman. Yang saya hormati Bapak saya di Medan, hal ini diwakili oleh Bapak Wakil Kepala Sekolah dan Kurikulum yaitu Pak Henry Nasution. Yang saya hormati Ibu Wakil Kepala Sekolah 3 Bidang Kesiswaan yaitu Bu Dr. Ana Haja Sri Nuryanti. Dan tak lupa yang saya hormati juga Bapak-bapak, ibu-ibu, kawan-kawan seperjuangan yang ada di satu unit SMA IPK Medan. Baiklah, mungkin sekilas saya ceritakan tentang perjalanan di program pendidikan guru penggerak angkatan ke-7. Jadi kami ini mulainya di akhir bulan 10, kemudian di akhir bulan 12 itu break selama 1 bulan menjelang tahun baru, dan ini mulai lagi minggu ini. Jadi di guru penggerak ini kami baru mempelajari modul 1.1 sampai 1.4. Nah,
di setiap 1.4 ini ada penghibasan. Salah satunya inilah penghibasan masih di lokal di satuan pendidikan masing-masing, yaitu di sekolah SMA IPB Medan Teladan ini saya disebutkan. Kemudian di sini saya juga ingin berbagi dan sambil belajar gitu kan, dan mengupayakan hal-hal kolaboratif, hal-hal kreatif, semangat gotong royong. Artinya ya proses ini kita lalui bersamalah untuk memajukan dunia pendidikan, terutama di satuan pendidikan kita. Nah, baiklah kita mulai pemaparannya. Nah, sebelumnya ya oke, tegang saya lihat muka-mukanya udah makan siang atau belum. Nah ini ada SDG ini mungkin Bapak Ibu semuanya udah familiar ya. SDG ini gunanya untuk supaya melembutkan suasana lah ketika padahal ini kan awal bulan ini ya. Nah SDG kita kali ini itu ya ada gambar kuda sama sapi. Nah, sapinya makan, kudanya berjalan. Nah, jadi ini kan ada kuda sama sapi, ya. Ikuti nanti kata-kata saya, nanti berapa lah kira-kira ya. Nah, sama-sama kita buat ya. Sapi, 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 kuda, kuda, sapi, sapi, kuda. Sapinya ada berapa? Sama-sama ya. Sapi, 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 kuda, kuda, sapi, sapi, kuda. Sapinya ada berapa? 5. Pak Iwan ada berapa sapi? 1. Bu apa? Budenya? Yang betul tangannya. Iya. Iya, ibu kan punya tangan juga. Iya, kita ulang ya sekali ya tadi ya. Oke ya. Ikuti kata saya. Sapi, 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 kuda, kuda, sapi, sapi, kuda. Ada berapa sapi? Pak Adi ada berapa? 1. Pak Edi? Saya 5. Belum apa jawabannya saya? Belum apa itu? Terakhir ya, masa kita nggak mampu dengan seperti ini? Itu kata-kata saya. Sapi, 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 kuda, kuda, sapi, sapi, kuda. Sapinya ada berapa? 5. Oh gimana? 8. Kok banyak jadi? Kalau yang disebutkan 5, yang di depan 1. Oke, depan 1, oke, pas. Jadi ini apa jawaban terakhir nih dari lo? Saya 5. 5. Sapinya 5 berarti kudanya 3. Karena ada lagu penyebutannya. Pati yang terakhir, Pak Benny. Iya. Ini sebenarnya instruksi awalnya ini belum saya cerna. Ini yang saya bingung. Sapinya ada berapa? Ikuti kata-kata saya, intinya itu. Udah. Kalau gambarannya 1, kalau ucapannya 5. Terakhir kali ya. Terakhir kali ini. Ya kan, sapi, 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 kuda, kuda, sapi, sapi, kuda. Sapinya ada berapa? Sapi siapa ini sekarang? Sapi yang di situ ada 1. Bu, siapa dia? 5. 5. Udah, Pak Adi? 1. Pak Henry? Saya dari apa? 5. Iya. Oh. Jadi jawabannya sapinya ada berapa? Iya, itu jawabannya. Kan ikuti kata-kata saya. Sapinya ada berapa? Itu kan cuma nyanyi. Sapinya ada berapa? Instruksi awalnya itu terakhir. Ikuti kata-kata saya. Sapinya ada berapa? Jawabannya cuma ikuti kata-kata saya. Ini
itu dari kan sebelum kita melakukan sapi dan kuda tadi. Oke ya Pak gitu ya. Udah kita saya pikiran ya. Ada pertanyaan sapinya sapi siapa itu? Oke next. Jadi di dalam budaya positif ini ternyata beranak topik di sini Bapak Ibu di modul 1.4 ini. Nah di budaya positif ini ada yang kita bahas hari ini seolah yaitu yang pertama disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Kemudian yang kedua teori motivasi, hukuman dan penghargaan dan restitusi. Yang ketiga keyakinan kelas. Yang keempat kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Yang kelima posisi kontrol. Dan keenam terakhir yaitu segitiga restitusi. Nah, yang pertama kita bahas yaitu disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Mungkin dengan kata istilah disiplin positif ini sudah sangat-sangat familiar bagi kita di dunia pendidikan. Jadi di dalam sumpah ini yang nomor 1 kita buka dulu lagi. Nah, kita berpermainan lagi nih. Nah, jadi sebenarnya berbuat paradigma artinya pola pandang. Jadi di sini ada kegiatan kepalan tangan, ada A dan B. Jadi ini ada sudah saya siapkan kertas yang sangat sederhana ini. Nah, kemudian kita genggam kertas ini ke dalam kepalan tangan kita. Anggaplah kertas ini sesuatu yang sangat berharga dalam hidup kita. Entah itu keluarga, karir, punya berharga lah. Nah, teman Bapak Ibu yang ada di sebelahnya mencoba merayu, membujuk, atau apapun supaya dapat kepala itu dapat isi kertas ini. Nah, itu kita buat. Saya kasih waktu 1 menit. Ini yang kertasnya ada 2. Saya kasih ke Bu Novi mungkin sama sebanyak Bu Dede. Ini contoh aja ya, dan Bu Fitri dan Bu Salma. Nah, coba Bu Fitri dan Bu Novi genggam kertas itu, anggap itu sangat-sangat berharga sekali dalam hidup Anda. Ya. Kemudian Bu Salma dan Bu Dede coba merayu yang memegang kertas itu. Apapun cerita, merayu, menghati, menunjukkan apa saja lah, yang penting dapat kertas itu. Kira-kira dapat nggak? Coba lihat dulu, coba dulu. Saya kasih waktu 35 menit. 35 menit. Itu kenapa? Sebentar aja. Nanti dikasih lah. Kue sebentar aja. Nanti dikasih lagi. Orang kali. Udah lah, nggak kawan lah kita. Iya. Dia apa? Balikin. Nggak boleh. Gitu kayak. Oke ya, dan jadi artinya apa? Kertas itu nggak dapat dikasihkan Bu Dede sama Bu Salma. Artinya apa? Yang memegang kontrol atas diri kita itu adalah ya diri kita sendiri, bukan orang lain. Apapun itu cerita, yang memegang kendali kita pasti diri kita juga. Nah, begitu juga yang terjadi pada murid-murid kita sebenarnya. Murid kita itu karena mengizinkan dirinya dikontrol sama kita. Sebenarnya nggak bisa, itu hanya ilusi sebenarnya. Jadi anak-anak itu, murid-murid itu sebenarnya memberikan izin kita mengontrol dia. Sebenarnya nggak bisa. Itu secara kemanusiaannya. Jadi yang bisa mengontrol diri kita sendiri adalah ya kita sendiri. Kemudian ini dia ada perubahan paradigma. Jadi guru mengontrol murid itu sebenarnya ilusi. Karena tadi apa? Karena murid lah yang mengizinkan diri untuk dikontrol. Sebenarnya enggak. Dan kemudian kritik membuat orang merasa salah dapat menguatkan karakter ini pun enggak sebenarnya. Jadi kalau kita mau kasih kritik ke orang, karena orang itu terbuat jadi identitasnya jadi gagal. Wah betul, kamu memang bodoh. Wah nggak nangis tuh. Jadi dia identitasnya jadi gagal terus, merasa dirinya itu. Jadi kalau bisa kasih label itu label yang bersifat positif. Atau seperti si otak jenius, si otak komputer, si superior. Jangan yang si tukang terlambat, ya kan, si tukang tunti. Jadi kok bisa kasih identitas labeling ke murid itu sifatnya yang positif. Karena
bisa memotret karakter kan gitu kan. Kalau itu enggak. Jadi kemudian yang ketiga, semua pemotret positif efektif dan bermanfaat, itu pun enggak. Dan yang terakhir, orang dewasa memiliki hak untuk memaksa, itu enggak. Jadi kalau kita nggak punya hak sebenarnya memaksa anak-anak, kalau anak-anak itu nggak mau. Contoh kasus sekarang banyak kita apa? Kita nggak bumi kasus penculikan anak. Itu karena anak kecil itu ya merasa dia bisa dikontrol. Sebenarnya enggak. Kan banyak ada tips dan trik dalam mengantisipasi penculikannya. Ya, itu seputar tentang kejadian yang real saat ini. Kemudian, nah, perubahan paradigma stimulus respon menjadi teori kontrol. Siapa sesungguhnya yang memberi kontrol? Itu tadi ya, diri kita sendiri. Kemudian, dari mulai stimulus respon ke teori kontrol. Stimulus respon itu artinya sekilasnya sederhananya adalah ya respon dari rangsangan pembelajaran. Jadi kalau yang di stimulus respon itu misalnya kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita, itu yang lama. Jadi kalau bisa kita ubah, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia, karena kita memandang dunia ini beda-beda kacamatanya. Nah, jadi sebenarnya terjadi diskop itu ya karena kacamata yang beda gitu aja. Jadi kemudian perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Nah, sebenarnya semua perilaku itu memiliki tujuan. Sejahat-jahatnya orang membunuh pun pasti ada tujuannya, pasti ada kebutuhannya yang nggak terpenuhi, makanya dia melakukan itu. Jadi kalau dalam teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuan. Kemudian orang lain bisa mengontrol saya, ya, tadi ya, hanya kita yang bisa mengontrol diri kita. Berikutnya itu sama kebalikannya, dan pemaksaan ada pada saat rujukan gagal. Dan terakhir itu model berpikir menang kalah itu dalam stimulus respon. Sedangkan teori kontrol mengatakan model berpikirnya ya kita katakan dengan istilah win to win atau menang sama menang. Dan ada pihak yang dirugikan. Itulah indahnya kolaborasi. Next, kemudian kita masuk ke disiplin positif yang tadi. Nah, disiplin positif itu sebenarnya proses pembelajaran dengan pendekatan mendidik anak untuk melakukan kontrol diri dan pembentukan kepercayaan diri. Jadi dalam dunia pendidikan yang pertama yang kita bangun itu sebenarnya karakter, sama seperti dari filosofi agama kita, bahwasanya lebih dulu kita membangun adab daripada ilmu, begitu kan? Etika dulu baru ilmu. Kemudian tujuannya ya agar terbentuknya murid yang berkarakter dan menjadi orang yang mereka inginkan, serta menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Kemudian kita masuk ke ya nilai-nilai kebajikan. Itu sebenarnya nilai kebajikan itu macam-macam Bu. Setiap instansi, institusi itu macam-macam ada. Contohnya kalau dalam pramuka ya ada dasar dharma. Ya. Poin-poin 10 dasar dharma itu adalah nilai-nilai kebajikan semua. Mungkin Bapak Ibu di sini adalah pembina pramuka ya. Nah, kok mesti ingat kan 10 poin itu kan semua nilai kebajikan di situ. Jadi kira-kira waktu kita jadi mas pramuka, kalau bisa targetnya itulah kita jadi dasar dharmanya itu. Nah, satu instansi tadi ya, termasuk yang lainnya. Nanti profil pelajar Pancasila itu ada 6. Nah, nanti masing-masing ada nilai kebajikan di situ. Kemudian dengan mengkaitkan nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun. Jadi untuk membangun nilai kebajikan itu sebenarnya nggak cukup hanya peraturan, tapi kita bangun dari motivasi intrinsiknya, bukan dari luar. Nah, nanti kita bahas di penghargaan dan hukuman. Kemudian, nah yang tadi saya sampaikan, salah satu nilai kebajikan yang dicapai kita kenal dengan saat ini P3 ya, disebut P3, profil pelajar Pancasila. Nah, yang pertama itu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Nah, itu pasti yang pertama. Kemudian berkebinekaan global, memahami perbedaan dan keanekaragaman yang ada di Indonesia, bergotong royong, kreatif, bernalar kritis dan mandiri. Jadi itulah unsur dari profil pelajar Pancasila. Ya, itu ada animasinya tentang keragaman. Jadi itu animasi anak-anak kita yang ada di Indonesia. Next,
Nah, ini sesuai dengan salah satu filosofi pemikiran Hajar Dewantara. Sebenarnya Hajar Dewantara ini sangat banyak malah filosofinya yang masih selaras untuk diterapkan sekarang. Salah satunya adalah ya kurikulum merdeka itu konsep inti pentingnya itu dari Bapak Ki Hajar Dewantara. Nah, kemudian Bapak Ki Hajar Dewantara ini menyatakan anak-anak hidup dan tumbuh sesuai kodrat sendiri. Pendidik hanya dapat merawat dan menuntun tumbuhnya kodrat itu. Maksudnya begini Bapak, anak-anak hidup dan tumbuh sesuai kodratnya sendiri, yaitu kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam ini adalah tempat di mana anak itu dilahirkan sesuai kondisi geografisnya, kulturnya, dan lingkungannya. Jadi kira-kira karakter anak yang dari daerah pegunungan sampai daerah tepi pantai itu beda kemampuannya. Yang bisa disamakan. Anak yang lagi beras tadi sampai daerah pantai cermin itu beda. Sangat susah kita mengajarkan anak di pegunungan itu dengan cara menjalankan. Repot tuh. Nah, begitu juga seperti sesuai dengan kodrat alamnya. Nah, selain kodrat alam ada juga kodrat zaman. Nah, jadi tuntunlah anak-anak itu sesuai kodrat zamannya. Jadi setiap zaman beda-beda mungkin. Mungkin zaman kita sekarang adalah zaman digitalisasi. Nah, mungkin zaman kita dulu bisa menggunakan mesin tik aja kita wah sekali. Kok sekarang enggak? Semuanya nggak ada lagi tuh mesin tik ya. Mungkin di SMA nggak ada lagi pelajaran tentang mengetik pakai mesin tik. Jadi anak-anak itu dan tumbuh sesuai kodrat zamannya. Itu nggak bisa kita paksakan. Bahkan mungkin anak-anak yang di bawah umur kita, bahkan anak kecil SD lebih paham dia tentang mengaplikasikan handphone misalnya, laptop, berubah malah kita yang sangat-sangat belajar untuk mereka. Jadi ya wajar sekarang karena zamannya udah berbeda antara kita dengan anak yang baru. Jadi jangan pakai cara lama gitu maksudnya. Jadi sesuaikan dengan kodratnya. Misalnya Pak, saya bisa nggak searching ini tugas ini dari handphone? Kalau saya itu pembelajaran saya larang, misalkan saya malah dia dapat pandangan baru. Kita kan nggak boleh membatasi kan. Dia melihat dunia dengan pola pandang dia. Jadi itu yang kita tuntut. Kemudian pendidik hanya dapat merawat dan menuntut tumbuhnya kodrat itu. Jadi Pak Ki Hajar Dewantara ini menganggap guru itu sebagai petani, maksudnya menyemai benih, menanam dan merawat tumbuhan itu, tanaman itu supaya akan hama, dia yang merawat. Jadi supaya hasilnya bagus, rutin, maksimal, dia merawat. Artinya gini, dulu kita beranggapan anak-anak itu seperti kertas kosong katanya, seperti kertas kosong yang para guru itu dapat menulis dan menjadikan kertas itu menjadi sesuatu yang sangat berharga ke depannya. Nah, pandangan itu sebenarnya salah besar. Jadi menurut Ki Hajar Dewantara, anak-anak itu bukan seperti kertas kosong, tapi adalah seperti kertas yang ada garis sama-samanya. Jadi tugas guru di situ adalah menebalkan garis sama-samanya itu. Jadi bukan membentuk tapi menebalkan. Dalam arti yang tadi menuntun. Jadi guru di sini kita adalah menuntun. Jadi mulai saat ini stoplah guru berhati jaksa, guru berhati polisi, guru berhati hakim. Artinya kita tidak boleh menuntut, menghakimi dan menghukum, tapi kita menuntun anak-anak itu supaya tumbuh kembangnya baik dan hasilnya lebih maksimal. Nah, kemudian pakai di bawah ini, kebetulan Bapak ini orang Jawa, jadi ada bahasa filosofinya. Mungkin ada bagian kita ya. Ingarsu Sutulodo, Ingmandia, Mangkasa dan Tubuhnya Dayani. Nah, Ingarsu Sutulodo itu memberi contoh di depan. Itu biasanya diterapkan di level setengah pendidikan SD ke bawah, pada saat ke bawah ya, PAUD. Nah, kemudian Ingmandia, Mangkasa memberi semangat di tengah-tengah anak-anak. Mandia tengah. Kemudian yang terakhir ini Tubuhnya Dayani. Ini maksudnya adalah yang memberikan dorongan moral apapun dari belakang. Itu biasanya diterapkan di sektor pendidikan tingkat atas. Nah, Tubuhnya Dayani. Jadi ada 3 dia, Ingarsu Sutulodo, Ingmandia Mangkasa dan Tubuhnya Dayani.
Jadi setelah kita guru berhati polisi, guru berhati jaksa, guru berhati hakim. Jangan menuntut, jangan menghukum, dan jangan kecuali jangan menghakimi. Next. Kemudian masuk kita yang subbab yang kedua, yaitu teori motivasi, punishment dan penghargaan dan restitusi. Ini mungkin sebagian sudah pernah tahu tuh. Jadi menurut teori motivasi dari Jan Gosen itu perilaku manusia itu terbagi 3. Yang pertama teori motivasinya itu adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi ini adalah teori motivasi perilaku manusia level yang sangat rendah. Jadi orang itu melakukan sesuatu yang karena itu tadi, untuk supaya tidak dihukum, untuk supaya tidak menghindari ketidaknyamanan. Nah, biasanya pertanyaan semua orang itu adalah apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya. Contoh, nggak kuat PN, takut dihukum Pak X misalnya. Nah, artinya apa dia motivasinya? Karena menghindari hukuman. Nah, itu sifatnya adalah motivasinya dari luar atau eksternal. Karena dari dulu ya kan. Nah, kemudian yang kedua itu adalah untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi. Nah, ini juga motivasi eksternal. Nah, biasanya orang yang mengikuti motivasi ini pertanyaannya adalah apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya. Contoh misalnya juara 1, itu kita kasih entah kasih laptop. Nah, jadi gimana kalau nggak kita kasih penghargaan itu, mau kan dia? Kan enggak kan? Jadi waktu dia mau, itu namanya motivasi eksternal dari luar. Malah dia kadang nggak sadar apa yang dilakukannya itu sebenarnya baik, karena dia dorongannya hanya mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi. Makanya di sini tentang perankingan, peringkat itu udah nggak diapakan lagi sekarang, karena dia itu tadi bisa menghasilkan yang lain. Next, kemudian yang ketiga ini adalah untuk menghargai diri sendiri. Nah, inilah motivasi yang sangat luar biasa. Dan biasanya orang yang mengikuti motivasi ini pertanyaannya adalah saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukan hal tersebut. Nah, jadi coba misalnya ada sampah di depan kita, kalau kita kutip kan, kita kan kepengen melihat CCTV kan, karena memang ada keyakinan nilai kebajikan yang tertanam sama kita. Tujuannya disiplin positif dan berasal dari motivasi internal, bukan karena CCTV atau ada lihat untuk menghargai apa diri sendiri. Jadi teori motivasi itu ada 3 tadi ya. Kemudian kita masuk lagi. Nah, merdeka menurut Ki Hajar Dewantara, merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Artinya kalau kita ada kurikulum merdeka itu ada batas-batasannya, bukan semau gue gitu bahasanya kan. Ada batas-batasnya yang dimaksud merdeka. Nanti kita bahas ini. Kemudian yang berikutnya adalah dihukum oleh penghargaan. Nah, ternyata penghargaan di sini berlaku sama dengan hukuman. Why? Karena keduanya mencoba mengendalikan perilaku seseorang. Jadi kalau kita ngasih penghargaan itu kan sebenarnya intinya kita menyuap supaya orang itu mau melakukan yang kita mau. Oh kan, misalnya kau harus bisa juara Olimpiade Biologi tingkat Kota Medan. Nah, kalau bisa saya kasihkan kamu laptop. Berarti kan kita menyuap apa yang kita mau. Nah, kan gitu. Sama dengan hukuman berarti. Kalau kau bisa ini, kau hukum. So berarti penghargaan itu sebenarnya sama dengan hukuman. Cuman ya itu tadi caranya berbeda. Kemudian dorongannya eksternal dan akan ada faktor ketergantungan. Nah, jadi kalau murid-murid kita yang selama ini kita kasih penghargaan, coba kita buat kasih penghargaan, mungkin dia jadi ketergantungan, dosa lagi lah, nggak dapat lagi kok untuk apa gitu. Jadi dia nggak menyadari itu adalah hal kebajikan. Berarti tetap perlu digarisbawahi itu adalah motivasi eksternal. Nah, kemudian
ada beberapa dampak dari pemberian penghargaan menurut Alfipon pada tahun 1993. Nah, ini ada beberapa dampak dari penghargaan dari pengajar jangka pendek. Penghargaan itu menghukum, penghargaan mengurangi ketepatan, tidak efektif, sampai penghargaan mengurangi motivasi intrinsik. Nah, jadi kita bahas yang pengajar jangka pendek dan jangka panjang. Nah, sebenarnya penghargaan itu efektif kan? Nah, tapi lakukan dalam jangka waktu yang pendek. Jadi kalau penghargaan itu terlalu panjang periodenya, itu nggak maksimal. Jadi kalau jangka waktu pendek dia ya sifatnya efektif. Yang kedua, ini tadi ya, kalau kita masuk penghargaan lagi dan lagi, orang akan tergantung pada penghargaan yang diberikannya, serta kehilangan motivasi intrinsiknya. Yang ketiga, kita mendapatkan penghargaan untuk melakukan sesuatu. Nah, jadi kita selalu berharap, jadi kalau nggak dapat penghargaan mungkin kita jadi nggak mau. Next, kemudian penghargaan itu tidak efektif. Nah, hanya jika Anda melakukan hal ini, maka Anda akan mendapatkan penghargaan yang diinginkan. Nah, kalau kita nggak melakukannya, berarti otomatis nggak dapat penghargaan itu ya. Kemudian penghargaan juga merusak hubungan. Nah, yang pertama mengakibatkan rasa iri. Contoh misalnya di kelas ada murid kita yang dapat 5 besar itu kita kasih hadiah. Nah, orang yang peringkat 6 ke atas itu jadi timbul rasa iri. Bisa-bisa ya kita jadi kurang disukainya, jadi kurang simpati. Dia dapat bapak itu ginilah, pilih kasih lah. Kemudian motivasi hanya sesaat untuk menyenangkan guru, supaya bapak itu senang, beginilah. Dan gitu kan, itu mereka sampai menciptakan persaingan di kelas. Nah, jadi penghargaan tadi kan ada beberapa negatifnya, unsur negatifnya. Jadi kira-kira bagaimana ya untuk menghadapi murid-murid ini gitu? Ada yang bisa kasih penjelasan? Penghargaan katanya merusak lah, menjadikan rasa iri lah. Jadi kalau siswa yang berprestasi itu mau kita apakan ya? Kita kasih hadiah, saya sekarang itu gimana? Ada yang bisa kasih pendapat? Pas. Next, jadi ya penghargaan tadi kan ada hal-hal negatifnya. Efektif kalau dalam jangka waktu yang tadi pendek. Nah, kemudian cara yang salah satu cara yang bagus adalah apresiasi. Jadi kalau ada siswa yang berprestasi, kita berikan apresiasi atau pengakuan. Nah, apresiasi ini pemahaman ya, penilaian positif yang diberikan seseorang terhadap orang lain atau bisa juga terhadap sesuatu yang dia kerjakan. Jadi penghargaan kalau bisa kita alihkan ke jadi apresiasi atau pengakuan. Nah, dalam memberikan apresiasi pun ada yang perlu diingat. Nah, beri pengakuan secara khusus, secara pribadi ke semua murid, konsisten atau tetap fokus pada proses. Jadi ada juga aturan main pemberian apresiasi. Jadi untuk meminimalisir dari hal yang dari penghargaan tadi adalah apresiasi. Kemudian contoh pengakuan itu bisa kita buat seperti lihat situasi ini. Dan contohnya adalah bila kita melihat murid yang baru di kelas kita, ya bisa kita juga. Berarti nilai kebajikan yang ditanamnya adalah rasa empati di situ kan. Nah, bisa kita buat kalimat pembukanya adalah kemarin saya perhatikan rasa empatimu besar sekali pada saat menolong si X misalnya ketika itu. Jadi berikan dia apresiasi. Ya, kalau ada hal-hal baik yang sekecil apapun, kita kasih apresiasi. Kemudian, nah ini kita diajak berdiskusi di Bapak Ibu. Ini ada istilah hukuman atau konsekuensi. Nah, mungkin ini pun sudah sangat familiar ini sama kita. Apa itu bentuk hukuman, apa itu bentuk konsekuensi. Nah, ini yang sebagai psikolog ini adalah tindakan yang sering kita lakukan biasanya itu. Nah, jadi kalau ada yang pertama itu mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Nah, itu bentuk hukuman
atau konsekuensi? Yang nomor satu, di sekolah kita tidak ada yang kegiatan guru itu yang membuat tidak akan terlambat catat sampai 100 kali, nggak ada itu. Nah, kalau ada guru yang begitu, berarti itu sebuah hukuman atau konsekuensi? Ya, itu apa? Hukuman. Nah, kemudian yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman itu. Ya, luar biasa guru-guru hebat di kita ya. Kemudian murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Ya, hukuman ya. Ya pasti ya. Kemudian menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret, konsekuensi. So, bedanya apa? Nah, apa bedanya? Hukuman adalah kesalahan atau konsekuensi. Konsekuensi dia melakukan sebuah kesalahan, tapi dia harus ini loh, tidak sengaja, dan kadang tidak sengaja, tapi dia harus apa ya? Ada yang dia hargai seseorang nantinya dengan apa yang dia lakukan. Terima kasih Bu Novi. Ya mungkin itulah mungkin perbedaannya. Kemudian yang kelima itu adalah konsekuensi juga. Nah, yang keenam, murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Itu di sekolah itu mungkin. Nah, ini bentuk hukuman atau konsekuensi? Ya, hukuman. Nah, yang terakhir, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran penjauh. Nah, itu siapa yang guru olahraga? Konsekuensi atau hukuman? Hukuman atau konsekuensi? Apa aja Pak? Konsekuensi karena itu menyangkut kepada bidang studinya. Pemanasan. Ya, tepat. Konsekuensi. Nah, antara nomor 2 dan nomor 7 itu sama ya. Cuma yang nomor 7 ini adalah saat pelajaran penjauh. Nah, kenapa di sini konsekuensi, di sini punishment, hukuman? Karena kok yang nomor 2 ini nggak ada hubungannya, korelasinya. Nah, kok nomor 7 kan ada relasinya. Sebenarnya kita mengikuti pelajaran pencok itu wajib foreplay pemanasan. Jadi ya wajar aja gurunya menyuruh lari lapangan basket. Tapi kalau ketika pelajaran ekonomi ini baru betul hukuman. Karena pelajaran ekonomi gak ada hubungannya dengan lari. Tapi kalau olahraga ada hubungannya, ada korelasinya di situ. So yang nomor 7 konsekuensi. Nah, yang berikutnya ini tadi ya. Perbedaan hukuman dengan konsekuensi. Kalau hukuman itu sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Menyakitkan dia berbentuk fisik biasanya. Yang tadi lari, push up. Nah, kalau konsekuensi itu sesuatu harus terjadi. Jadi konsekuensi ini intinya lebih ke membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu yang pendek, hanya sementara. Kalau itu jangka panjang. Nah, kalau terlalu banyak hukuman menyebabkan anak-anak membenci apa? Kedisiplinan. Nanti begini. Nah, kemudian kalau konsekuensi anak menghargai disiplin. Jadi inilah perbedaan antara hukuman dan konsekuensi. Next, ini pemahaman sederhananya. Hukuman adalah sesuatu yang telah direncanakan dan menyakitkan serta sifatnya mendadak, umumnya serabisi. Nah, biasanya nggak ada hubungannya ya. Dan konsekuensi sesuatu yang telah disepakati namun pelanggar dibuat tidak nyaman untuk sementara, umumnya bersifat psikis. Kemudian, nah ini ada lagi, tadi kan udah ada perbedaan hukuman dan konsekuensi. Kemudian ini ada istilah satu lagi, restitusi. Nah, kalau di hukuman sesuatu yang menyakitkan tadi harus terjadi dan konsekuensi sesuatu harus terjadi. Nah, kalau di restitusi itu adalah restitusi yang merupakan pilihan. Nah, ini kita harus lebih detail lagi. Dan kemudian menguatkan untuk murid dalam jangka waktu yang panjang. Korban mendapatkan ganti, murid mendapatkan penguatan. Nah, ini yang paling penting, masalah terpecahkan. Dan murid belajar bertanggung jawab atas perilakunya
fokus pada pemecahan masalah dalam jangka waktu panjang. Nah, biasanya kalau dalam tahap restitusi yang ditanya adalah apa yang kamu yakini. Jadi kita kembali dengan tadi apa nilai-nilai kebajikan yang mudah dipercaya si anak itu. Dan apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini. Jadi kita balikkan itu masalah ke anak-anak. Kita cari solusinya bersama. Nah, kemudian murid menghormati dirinya dan orang lain. Jadi hukuman itu arahnya tadi apa? Identitasnya ke gagal. Sedangkan konsekuensi identitasnya ke sukses. Tapi dia masih bersifat netral. Sedangkan restitusi itu identitas sukses, dia masuk ke bagian yang positif. Nah, restitusi itu ya proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi biasanya kalau kita anak-anak bermasalah kita marahi, kita beginikan ngomongnya kasar. Nah, jadi anak itu endingnya sama kita bermusuhan akhirnya, jadi gak enak apa. Nah, kalau restitusi enggak, kita balikkan dia ke kelas dengan karakter yang lebih kuat, lebih percaya diri. Nah, jadi sebenarnya masalah itu adalah untuk menumbuh kembangkan pemikiran kita. Kemudian restitusi juga proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi atas masalah mereka. Nah, jadi tadi ya ciri-cirinya kita cari solusi itu bersama, diskusi, mencapai konsensus maksudnya. Kemudian ciri-ciri restitusi ini tadi bukan untuk menebus kesalahan. Kalau menebus kesalahan itu kan konsekuensi. Yang tadi meja apa? Air tumpah di meja di lapnya, itu kan menebus kesalahan. Kalau ini enggak, untuk belajar dari kesalahan. Yang kedua memperbaiki hubungan sampai kepada mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Jadi fokusnya adalah bukan mencari siapa yang salah sampai benar, tapi adalah mencari solusi dari masalah itu. Dan dua-duanya yang bertikai itu menjadi lebih kuat dan lebih baik karakternya. Itulah ciri-ciri utama dari restitusi. Kemudian kita masuk ke keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas ini adalah yang ketiga. Nah, ini ada pertanyaan pematik. Nah, kita tahu pertanyaan pematik ini untuk memancing ya. Nah, pertanyaannya adalah mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Nah, siapa yang bisa ngasih Kalau kita nggak pakai helm, nanti kita ditilang. kalau kita nggak pakai helm Nanti kita ditilang. Oke, Karena itu peraturan. dan itu peraturan. Oke, terima kasih Bu Novi. Luar biasa ya Bu Novi, karena kalau nggak pakai helm nanti kita ditilang dan melanggar peraturan. Nah, ya benar jawabannya. Cuman ada sesuatu nilai di situ yang terdapat dalam menggunakan helm. Nah, ya, iya pas. Ada nilai dapat nilai keselamatan. Nah, jadi kan cuma hanya peraturan. Kalau kita keluar nggak melewati simpang CCTV, polisi CCTV dan sebagainya, apa kita masih pakai helm? Kan kita enggak. Kenapa ya pakai helm itu dia nggak meyakini nilai itu tadi, keyakinan tadi. Nah, yang tadi yang disebutkan Pak Iwan itu benar. Itu adalah nilai yang keselamatan dan keamanan. Mungkin kalau kita berpegang teguh pada nilai-nilai ini, kemanapun kita ini pakai helm. Maka kita pasti pembelok gang itu jatuh. Kan dapat kita nilai keamanan dan selamat. Jadi helm itu ya untuk ya memperbaiki nilai keselamatan dan keamanan. Nah, untuk mendukung motivasi intrinsipnya kembali tadi ya ke nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan. Nah, karena lebih menggerakkan seseorang dibanding mengikuti sebuah peraturan. Jadi kalau peraturan itu kan ya kalau ada orangnya aja, nggak ada orangnya kita nggak mengikutinya tuh. Gitu juga dengan murid-murid kita. Ini kalau ribut ya kita kelas ya. Ramai ya. Itu ya, hanya sekedar peraturan. Tapi kalau kita terapkan nilai-nilainya lebih bagus, lebih baik lagi ya. Kemudian, nah, jadi untuk mencapai budaya positif ini, tahapannya itu nggak bisa langsung ke
ruang lingkup yang sangat besar. Jadi kita mulai dari dalam di sekolah ini kita mulai dari kelas itu biasanya. Nah di kelas itu kita buat peraturan kelas. Jadi artinya kita buat dulu lingkungan yang mini yang kecil itu di peraturan kelas. Nah peraturan kelas berkembang menjadilah dia keyakinan kelas. Nah keyakinan kelas ini kebetulan untuk kelas 12 ini kelas 1 udah saya buat. Nah keyakinan kelas itu berkembang lagi menjadi ya, lingkungan yang positif. Nah setelah dapat lingkungan positif barulah mendapat dia menjadi budaya positif. Jadi dari yang hal terkecil dulu, peraturan, keyakinan, lingkungan sampai dia ke budaya positif. Nah ini ada video singkat. Nah, ini tentang perbuatan keyakinan kelas. Jadi sebagai pembelajaran pemahaman, inilah keyakinan kelas yang udah kami buat di kelas 12 IPA 1. Nah jadi kita saksikan dulu video ini, video bentar, nggak ada edit-editnya ya.
menjadi hal terbaik yang perlu kita sepakati untuk memberikan kepada dan telah kita apapun itu yang masih dalam ruang itu untuk kebaikan, kebesaran dan saling support. Jadi kelima kesempatan kelas ini seperti ini menjadi poin yang akan kita terapkan seperti ini. Nah, berikutnya ada Kita tadi baru kita saksikan pembuatan video di akhir kelas. Nah itu di kelas kami ada pula modelnya acting by heart. Nah kemudian setelah di akhir kelas kita diskusi kembali buku itu. Nah kalau ada peraturan selalu mengembalikan buku ke tempatnya itu keyakinan kelas apa yang dituju? Ya keyakinan kelas tentang masalah tanggung jawab. Nah, dilarang mengganggu orang lain itu adalah keyakinan kelas menghargai orang lain. Hadir di sekolah 15 menit, menghargai waktu dan berkomitmen. Dilarang melakukan kekerasan adalah ya keyakinan kelasnya keselamatan dan menghormati orang lain. Dilarang menggunakan narkoba itu tentang keyakinan kesehatan. Bergantian menunggu giliran itu menghormati juga dan bersabar. Menggunakan masker itu kesehatan keselamatan, dan jangan berlari di kelas atau koridor itu adalah keselamatan dan keamanan. Nah itulah tadi masalah keyakinan kelas. Nah yang berikutnya adalah ini sederhana aja, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Kita buka yang pertama adalah kebutuhan dasar manusia. Sebagai pertanyaan pemantik ini akan kita telah. Ibu Siti adalah guru wali kelas 2A di SD Gemah Bahana, sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya, namanya Doni. Beberapa anak di kelas 2A telah datang padanya dan mengeluhkan Doni yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Nah, jadi si Doni ini suka meminta makanan bontot kawannya dengan cara memaksa. Kita sebagai guru jika menghadapi situasi seperti ini, seperti Ibu Siti, apa yang akan kita lakukan? Kira-kira. Dan menurut Anda, kira-kira apa alasan Doni melakukan hal itu? Siapa yang bisa kasih pandangan atau pendapatnya? Kira-kira situasi seperti Ibu Siti ini, apa yang kita lakukan menghadapi masalah si Doni yang suka meminta bekal makan siang secara paksa kepada kawan-kawannya? Yang penting Pak Adi. Terima kasih. Ya. Saya coba menanggapi. Kalau sebagai Ibu Siti, saya akan memanggil si Doni dengan cara melakukan pendekatan. Mengapa bersikap seperti itu? Kita mencari latar belakang sikap dia mau melakukan kepada teman-temannya seperti itu. Yang pertama. Yang kedua, setelah kita mendapatkan latar belakangnya, penyebabnya, kita coba komunikasikan kepada orang tuanya. Bisa saja mungkin dari rumah dia tidak membawa sarapan. Jadi kita mengadakan seperti yang Bapak sampaikan, berkolaborasi dengan orang tuanya. Yang kedua, menurut saya kira-kira alasan Doni melakukan seperti itu, yang pertama bisa saya dia tidak sarapan dari rumah. Kemudian ada semacam apa ya, karena masih usia sekolah, Doni bisa saja mencari perhatian kepada teman-temannya agar dia lebih dikenal lagi dengan cara meminta makanan dan bahkan minta makanan kepada temannya. Bahkan dia mungkin ya untuk buat pendekatan lah kepada temannya agar apa, suatu saat dia nanti bakalan dikenang dengan kawannya.
karena kan anak-anak punya karakter masing-masing. Tetapi kalau tadi yang ada Bapak sampaikan, kalau sikap si Doni tadi ini seperti ini, tadi kan adanya kita kembangkan tadi katanya ya, bakat si anak. Takutnya kalau dia terus memalak makanan temannya, ini kan nggak patut dikembangkan. Artinya ada semacam benih-benih sifat yang tidak benar, tidak baik. Awalnya nanti dia menjadi penjahat gitu. Nah, jadi kita berikan penjelasan kepada si Doni agar tidak mengulangi perbuatannya lagi. Saya di sini. Ya, terima kasih Pak Hari Surya, jawabannya konkret ya. 4 sehat 5 sempurna. Ya, tercukupi. Nah, jadi saya keluarnya sebetulnya benar sekali. Nah, jadi dalam kebutuhan dasar manusia itu terbagi 5. Itu ada survival, belonging, power, fun, dan freedom. Nah, kita telah satu persatu. Kebutuhan dasar manusia itu yang pertama bertahan hidup atau survival. Ini sifatnya fisiologis untuk bertahan hidup. Jadi untuk makan, minum dan sebagainya lah, survive. Kemudian yang kedua, kebutuhan love and belonging. Ini kebutuhan akan koneksi sosial, memberi dan menerima kasih sayang. Jadi itu juga kebutuhan kita sebagai manusia. Itu yang keempat ini nanti adalah kebutuhan yang bersifat psikologis. Kemudian yang ketiga, kebutuhan penguasaan atau power, pemahaman bawahnya, kemudian kebebasan, dan yang terakhir adalah kesenangan dan fun. Jadi setiap murid kita ataupun kita sendiri sebagai manusia, kita harus mencukupi kebutuhan ini supaya kita nggak bertindak di luar koridor kebaikan. Nah, jadi kalau ada anak-anak yang mengulah itu sebenarnya karena kebutuhan dasarnya sebagai manusia tidak terpenuhi, makanya dia jadi mengulah. Yang pertanyaan pemantik tadi dalam kasus tadi, kalau alasan Doni tadi ya lapar, maka ya kebutuhan yang kurang yang mau dipenuhi si Doni adalah kebutuhan survival, kebutuhan untuk bertahan hidup. Nah, kalau alasan si Doni tadi dia senang kalau temannya jadi memperhatikan dia karena dia malakkan itu ya, nggak bermaksud. Jadi yang mau dipenuhinya adalah kebutuhan akan kasih sayang dan rasa diterima. Dan kalau si Doninya alasannya merasa hebat karena temannya jadi takut, sebenarnya dia itu pengen kebutuhan akan kekuasaannya terpenuhi. Dan yang keempat, kalau alasan Doni merasa bosan karena bontot dia itu aja kesemuanya, berarti dia mencukupi kebutuhan kebebasan. Dia pengen cari lauk dengan yang berbeda. Dan yang terakhir, kalau dia iseng karena dia suka nengok ya milik buka kawannya kok diganggu dia aneh-aneh misalnya, berarti dia tuh memenuhi kebutuhan akan kesenangan. Jadi 5 kebutuhan ini harus terpenuhi sebagai manusia. Kalau kurang terpenuhi, menjadikan kita bersifat yang agak di luar koridor kebaikan. Nah, kemudian untuk dunia berkualitas itu intinya adalah hal-hal terbaik yang ada dalam hidup kita dan sifatnya lebih unik dan personal, pribadi, dan hal-hal yang bermakna serta juga nilai-nilai kebajikan. Jadi kalau bisa kita masukkan tadi nilai-nilai kebajikan ke dunia berkualitas murid-murid kita, insya Allah mungkin anak kita tetap berkarakter, berintegritas yang sangat baik. Kemudian submateri yang kelima ini adalah posisi kontrol. Nah, posisi kontrol ini adalah posisi saat kita menghadapi murid-murid kita. Nah, posisi kontrol itu ada 5. Yang pertama itu penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Nah, ini ada sedikit videonya, mungkin ini sangat berguna nih terutama bagi BK ya. Nah, ini sama-sama kita saksikan perbedaan antara 5 posisi tadi dalam menghadapi
siswa. Salam bahagia Ibu dan Bapak Guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 2. Posisi pembuat merasa bersalah. 3. Ahami kelima posisi mana kelima posisi? Posisi penghukum. Maaf Bu, saya Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. Kenapa? Kamu lawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan Bapak Guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Tapi itu pun yang salah itu. Jadi kayak senang. Yang mengundi Jadi mulai kayak gini kalau jual TV. Naren, Apa sih kok? selamat pagi Bu. Muridnya cuma satu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, Nak? Ya Tuhan, Naren. Lembut. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, Nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf Bu, Duh, Gusti Naren, Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? maaf Bu, maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi anak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu tegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya Bu, Udah lembut dia. maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut, itu udah benar-benar kata-kata yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Cuma satu muridnya. mungkin pergi Pak Adi ya. Tahu. Muridnya cuma satu. Itu baru teman. Itu siapa nih? Maaf Bu, Wah, sudah jam berapa ini, Nak? Terlambat lagi ya sayang. iya Bu, habis ibu saya lupa bangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu.
Namun, perlu diingat karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini guru absennya, sehingga di lain waktu murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Perlu apa lagi? Dorongan eksternal mesti ini internalnya. Naren, Aduh. Masih kuat nadanya. Dulunya tetap sama naik Selamat pagi, Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, Nak? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik, Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Dia menempatkan sekolah yang berdiri. Sekolah pilihan. Iya, di kelapa lagi. Salah ada berapa kali? Naren, Apa dulu? Selamat pagi, Bu. selamat pagi Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf, Bu. Saya lupa setelah alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin, ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan memperbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai start alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada, Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan Oke, Pak Ibu sama dikit lagi. Nah, yang tadi posisi kontrol itu ada 5: penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Nah, kemudian posisi kontrol ini ada banyak. Penghukum dan membuat orang merasa bersalah yaitu motivasinya menghindari hukuman. Teman, pemantau itu mengharapkan imbalan, dan manajer adalah menghargai diri sendiri. Yang tadi ada 3 motivasi
subjektif gitu ya. Nah, ada pernyataan-pernyataan sebelah kiri dan siapa posisi apa yang menyatakannya. Yang pertama, saya kecewa sekali dengan kamu. Itu posisi apa? Saya kecewa sekali dengan kamu. Ya, itu posisi membuat orang merasa bersalah dan menimbaunya kamu tidak pernah benar melakukannya. Itu posisi penghukum, dan ayolah lakukan demi ibu atau demi bapak. Itu adalah sebagai teman. Dan apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Itu adalah posisi pemantau. Dan bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Itu adalah manajer. Dan yang terakhir adalah kamu selalu paling terakhir. Itu adalah posisi dari penghukum. Dan yang terakhir, subbab yang terakhir adalah segitiga restitusi. Nah, ini ada segitiga, ada 3 tahapan dalam segitiga restitusi ini. Jadi yang pertama adalah menstabilkan identitas, memvalidasi kebutuhan, dan menanyakan keyakinan. Nah, ini tadi menstabilkan identitas. Intinya dari ini adalah tahapan ini untuk membuat anak yang merasa gagal atau bersalah tadi menjadi positif terhadap dirinya. Dan tahapan ini biasanya guru berkata, yang ini berbuat salah itu ada hal yang manusiawi sampai kalau kamu menyalahkan dirimu, apakah kamu bersikap baik pada dirimu sendiri. Kemudian yang kedua tahapannya adalah validasi kebutuhan. Nah, itu intinya membantu murid mengenali basic need, kebutuhan dasar yang ingin dipenuhinya ketika melakukan kesalahan itu ya tadi. Setiap orang itu melakukan sesuatu pasti ada tujuan dan alasannya. Nah, ini guru berkatanya. Kemudian yang ketiga, tahap ketiga adalah menanyakan keyakinan. Di sini anak melihat kesalahannya dihubungkan dengan norma sosial dan nilai-nilai yang mendasari manusia berinteraksi dengan orang lain. Nah, ini dia biasanya perkataan gurunya. Kemudian ini ada video singkat juga tahapan restitusi dalam kasus. Ya, deskripsinya adalah adanya keributan di dalam kelas antara Yola dengan Tania. Si Yola ini marah sama Tania karena Tania menjatuhkan bekal sarapan kesukaan Yola. Ya, ini durasinya agak lama. Oke, terima kasih ya, Din. Baik, kita kembali ya. Ini Kak Yola, Kak Ade juga dulu. Kak Yola gimana ya? Dia pernah sekali. Iya, sebenarnya pasti kalau punya alasan ya kenapa ini. Akhirnya, benar ini sampai Yola. Mamanya langsung ganti. Bandel. Ini dulu. Nanti kita akan mencari solusi dari permasalahan ya. Coba seorang pasti pemulai yang berkenalan apalagi waktu main. Oke,
Ini baru kita saksikan video tentang tahapan restitusi dalam kasus yang pernah saya tangani di kelas 12. Kemudian ini ada diskusi kasus. Kita percepat aja. Kemudian, nah dalam kasus tadi itu posisi apakah yang diambil oleh Bapak Lukman? Itu Pak Lukman dengan posisi sebagai penghukum. Nah, karena menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Dan soal yang kedua adalah bila Bapak Lukman sebagai posisi manajer, apa yang dikatakannya? Jadi Sabrina ini tadi terlambat tadi ya, ceritanya terlambat, nggak menggunakan sepatu hitam karena buru-buru. Nah, tadi posisi manajer. Dan kemudian yang terakhir itu adalah bila Anda adalah kepala sekolah, soal tersebut nilai kebajikan apa yang dituju oleh peraturan harus berwarna hitam sepatunya. Jadi nilai kebajikan dengan sepatu warna hitam itu diantaranya adalah keadilan, keteraturan, dan keseragaman. Karena dengan sepatu warna hitam itu dianggap netral, selain tidak mudah kotor, juga mampu menyamarkan merek dan kondisi sehingga sepatu anak dari orang yang ekonominya berbeda antara orang kaya dan orang yang kurang mampu tidak terlalu jauh berbeda. Jadi itulah kenapa gunanya sepatu di sekolah umumnya biasanya rata-rata berwarna hitam, karena untuk menghindari terjadinya kesenjangan sosial, memalukan harga diri, dan bahan perundungan. Nilai kebajikan yang tadi saya ulangi, keadilan, keteraturan, dan keseragaman. Nah, ini yang terakhir mungkin endingnya adalah feedbacknya atau peta konsepnya itu adalah disiplin positif yang semuanya udah kita bahas dari mulai disiplin positif tadi sampai terakhir segitiga restitusi. Jadi sekianlah pemaparan dari saya. Semoga kita bergerak dan menggerakkan. Mudah-mudahan ini ada manfaatnya bagi kita semua di kemudian harinya. Baiklah, saya tutup. Wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diseminasi budaya positif dari Bapak Yopi Prabudi sebagai guru penggerak angkatan ke-7 Kota Medan yang berasal dari SMA IPK Medan. Baiklah Bapak dan Ibu guru sekalian, sebelum kita tutup acara ini ada baiknya kita dengarkan pembacaan doa yang akan dibawakan oleh Bapak Effendi. Kepada Bapak dipersilakan. Astaghfirullahaladzim. La ilaha illallah hayyul qayyum wa atubu ilaih. A'udzu billahi samil alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Alhamdulillah hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanihi. Alhamdulillah wassallallahu. Terima kasih Allah atas segala nikmat yang Kau berikan kepada kami, nikmat kesehatan, keselamatan, nikmat iman dan Islam, dan semua nikmat yang tak bisa kami hitung ya Allah ya Rabbal Alamin. Ya Allah, berikan kesehatan dan keafiatan kepada kami, mudahkan segala urusan kami ya Allah, baik urusan dunia maupun akhirat. Ya Allah, lapangkan dada kami, bukakan pikiran kami, apa-apa yang sampaikan oleh dapat kami laksanakan untuk meningkatkan kualitas pendidikan di SMA IPK Medan ya Allah ya Rabbal Alamin. Rabbana taqabbal minna du'ana ya Allah, innaka antas samiul alim, wa tub 'alaina ya Allah innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu alaihi wa sallam Muhammadin nabiyyi wa ala alihi
terima kasih kepada Bapak Effendi yang sudah membawakan doa di hadapan kita bersama. Baiklah Bapak dan Ibu guru sekalian, dengan berakhirnya doa tadi, maka berakhirlah acara kita pada siang hari ini, yang mana tentang diseminasi budaya positif, pendidikan guru penggerak dengan moto tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Mudah-mudahan tetap sukses semua guru SMA IPK Medan. Akhirul kalam, marilah kita sama-sama membacakan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.